Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan energi. Ada beberapa subtopik yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini nanti berisi pengertian dari energi, kemudian sumber dari energi itu apa saja. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan energi. Nah, ini yang menjadi kompetensi utama atau capaian pembelajaran utama untuk mata kuliah ini. Jadi diharapkan mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini terutama mempelajari terkait dengan energi, diharapkan mampu menghitung kebutuhan energi untuk individu sehat. Dan yang ketiga adalah energi di dalam makanan. Baik, definisi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Nah, supaya tubuh ini mampu melakukan pekerjaan ibarat mobil supaya dia mampu untuk berjalan supaya bisa dioperasikan dan berjalan, maka dia butuh bahan bakar. Kalau mobil, bahan bakarnya ada bensin, pertalite, pertamax, seperti itu. Tapi kalau manusia, agar dia mampu untuk melakukan aktivitas agar organ-organnya tadi mampu berfungsi dengan baik maka dia juga butuh bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan energi di dalam tubuhnya dia Nah, bahan bakar itu berasal dari zat gizi makro, yaitu berasal dari karbohidrat, dari protein, dan dari lemak. Di mana karbohidrat, protein, dan lemak ini adalah zat gizi makro yang bisa ditemukan di dalam bahan makanan. Dan energi ini harus diberikan ke dalam tubuh kita secara rutin agar tubuh kita itu bertahan hidup Nah, untuk pengertian dan juga sumber energi yang digunakan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, dan lemak ini bisa dibaca lebih lanjut di buku yang sudah saya lampirkan ini. Nah, ini jadi makanan yang kita makan di dalam makanan yang kita makan di mana ada komponen nasi, kemudian ada lauk hewani, ada lauk nabati, ada sayur Ini adalah bahan makanan yang di dalamnya terdapat zat gizi makro dan zat gizi mikro. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa zat gizi yang dia di dalam tubuh menghasilkan energi itu adalah zat gizi makro, yaitu terdiri dari lemak, karbohidrat, dan protein. Akan tetapi, zat gizi mikro tidak menghasilkan energi. Namun, zat gizi mikro tersebut membantu zat gizi makro untuk menghasilkan energi. Dari bagian ini bisa dilihat ada beberapa peran zat gizi mikro yang membantu zat gizi makro untuk menghasilkan energi. Saya contohkan ada niacin, ini adalah vitamin Vitamin B6, niacin ini adalah vitamin B3. Kemudian di sini juga ada vitamin B12, ada vitamin C Ini adalah zat gizi mikro yang dia membantu protein, lemak, karbohidrat untuk menghasilkan energi di dalam tubuh Yang pasti ini melalui proses yang nantinya adik-adik akan mendapatkan proses ini Bagaimana zat gizi makro itu menghasilkan energi di dalam tubuh itu nanti akan ada di mata kuliah biokimia. Nah, kebutuhan energi kebutuhan energi ini didefinisikan sebagai kebutuhan energi intake energi atau asupan energi di mana asupan energi tadi sudah saya sampaikan itu bisa diperoleh dari makanan di mana makanan yang kita makan itu mengandung zat gizi baik makro maupun mikro yang mana
untuk zat gizi makro dia berfungsi untuk menghasilkan energi, sedangkan zat gizi mikro membantu zat gizi makro untuk menghasilkan energi, ya. Sedangkan kebutuhan energi ini adalah energi yang dibutuhkan oleh tubuh atau intake dari energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya. Apa saja fungsinya? Yaitu untuk tumbuh, ya, untuk menjaga berat badan misalnya, ya, kemudian menjaga tubuh tetap sehat, ya, untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan umurnya, ya. Kalau misalnya anak-anak dia harus bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan umurnya, ya. Grafik pertumbuhan balita, ya, sesuai dengan umurnya, sesuai dengan mungkin perkembangannya. Kalau tinggi badannya bisa sesuai dengan umur, bisa dibandingkan dengan berat badannya, misalnya seperti itu. Atau berat badan bisa dilihat berdasarkan tinggi badannya, apakah berat badannya ideal atau kurang atau berlebih, seperti itu. Nah, karena tadi energi ini diperoleh tubuh itu melalui makanan yang mengandung zat gizi makro, ya, maka konsumsi energi dari bahan makanan tadi, ya, jika berlebih maka akan tercermin di dalam berat badan, ya. Tidak hanya berlebih, ya, mungkin bisa terlalu banyak atau terlalu sedikit, ini nanti akan tercermin dalam berat badan, ya. Kalau terlalu banyak bisa berat badannya akan naik, ya, tapi kalau energi yang dikonsumsi tadi kurang, maka berat badannya juga akan tidak sesuai dengan umurnya, ya. Mungkin akan terjadi berat badan yang kurang atau kurus seperti itu, ya. Akan tetapi di sini perlu diketahui bahwa berat badan tadi bukan satu-satunya indikator yang mencerminkan tubuh itu kekurangan atau kelebihan zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Nah, tadi, ya, supaya asupannya tidak berlebih, ya, tadi kan saya sampaikan kalau asupannya berlebih atau kurang itu kan tercermin di dalam berat badan, ya. Kalau kelebihan makan bisa berat badannya naik, kalau kekurangan berat badannya bisa turun, seperti itu, ya. Nah, agar asupan yang masuk ini tidak berlebih, ya, maka di sini harus menerapkan konsep balance energi seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, ya. Di mana energi yang masuk ini harus sesuai dengan energi yang keluar atau disebut dengan energi expenditure. Nah, biasanya untuk tahu berapa energi yang masuk yang harus dimasukkan ke dalam tubuh, ya, atau energi yang masuk atau yang dimasukkan ke dalam tubuh, maka kita harus tahu dulu berapa energi expenditure-nya ini. Nah, ini harus kita ketahui dulu, ya, baru nanti kita terjemahkan ke sini, ya. Supaya apa? Supaya energi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita yang berasal dari makanan itu sama dengan energi yang kita keluarkan atau disebut dengan energi expenditure, ya, yaitu jumlah energi yang kita keluarkan. Nah, energi expenditure ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah RMR, resting metabolic rate atau basal metabolic rate. Kemudian ada faktor physical activity, kemudian ada faktor thermic effect of food. Nah, ini juga sudah saya singgung kemarin, ya. Nah, di sini akan saya bahas satu persatu, ya. Ini. Jadi tadi kan energi expenditure itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Ada basal atau resting metabolic rate, ada physical activity, sama thermic effect of food, ya. Dimana untuk basal ini proporsinya 50-60%, ya. Sedangkan untuk physical activity bisa 30-50%. Ini tiap individu akan berbeda-beda. Jadi jangan disamaratakan, ya, karena aktivitas fisik antara individu A dengan individu B itu pasti berbeda. Antara saya dengan adik-adik itu pasti akan berbeda, ya. Maka nanti ada caranya untuk menghitung aktivitas fisik, untuk menentukan berapa faktor aktivitas fisik yang harus ditambahkan ketika Anda menghitung kebutuhan energi dalam satu hari, atau ketika Anda menghitung total energi expenditure dalam satu hari. Kemudian untuk thermic effect of food ini sebenarnya berbeda-beda tiap bahan makanan atau bukan bahan makanan, ya, tiap zat gizi, ya, akan berbeda-beda. Namun di sini
rata-rata thermic effect of food-nya diambil adalah 10%. Jadi nanti harus ditambahkan 10% thermic effect of food ketika adik-adik menghitung total energi expenditure ya. Baik, yang pertama adalah komponen dari energi expenditure itu adalah basal metabolic rate, kemudian yang kedua physical activity, dan juga thermic effect of food. Saya akan jelaskan satu persatu. Apa itu basal? Jadi basal metabolic rate itu adalah jumlah minimum dari energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk hidup ya. Yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Ya, artinya jumlah minimum energi yang dibutuhkan untuk hidup ya. Nah, biasanya BEE atau BMR sama saja ya. BEE itu basal energy expenditure ya. Itu mencerminkan jumlah energi yang digunakan selama 24 jam ya. Di mana tubuh dalam keadaan istirahat secara fisik maupun mental ya, itu. Sedangkan resting energy expenditure atau REE ya, atau resting metabolic rate atau RMR ya, ini adalah energi yang dibutuhkan ya untuk menjaga fungsi-fungsi di dalam tubuh, organ-organ tubuh kita itu tetap normal dan homeostasis. Homeostasis itu berada dalam keadaan yang seimbang ya, tidak ada gangguan. Nah, itu ya. Jadi komponen pertama ini adalah BMR atau RMR ya. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi BMR ya. Ada umur, ada tinggi ya, ada berat badan, ada komposisi tubuh ya. Kemudian kalau tubuh dalam keadaan panas, nah ini perlu diingat-ingat ya. Karena nanti kalau kita berhadapan dengan pasien, biasanya pasiennya demam. Nah, ini biasanya terjadi peningkatan basal metabolic rate, di mana untuk 1 derajat Celcius itu meningkat 13% untuk kebutuhan basal ya. Kemudian untuk fasting ya, ini juga akan mempengaruhi BMR ya, di mana fasting atau starvasi itu menyebabkan BMR menjadi rendah. Kemudian malnutrisi juga BMR-nya menjadi rendah. Nah, hormon ya, tiroid, biasanya kalau orang yang hipertiroid itu metabolismenya akan meningkat. Sedangkan orang yang hipotiroid itu metabolismenya menurun ya. Kemudian merokok. Nah, nikotin di dalam rokok ini bisa meningkatkan energi expenditure. Kafein juga bisa meningkatkan energi expenditure ya. Seperti itu. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi basal metabolic rate. Ini sama ya, sama persis dengan yang tadi, hanya saja beda sumber ya adik-adik ya. Kalau yang ini saya ambil dari Understanding Normal and Clinical Nutrition, sedangkan yang ini sumbernya dari Krauss ya, Food and the Nutrition Care Process ya. Sebenarnya sama. Ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi BMR ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya, bagaimana kita menentukan basal metabolic rate kita gitu ya. Jadi basal metabolic rate bisa ditentukan dengan menggunakan persamaan ya. Bisa menggunakan persamaan, ini adalah rumusnya Mifflin ya. Bisa pakai rumus ini ya. Dimana untuk tiap laki-laki dan perempuan ini berbeda. Ya, rumusnya beda. Jadi kalau untuk perempuan di sini bisa dilihat ya, 10 kali WT ini adalah berat badan, weight, ditambah 6,25 kali HT, HT ini adalah tinggi badan, dikurangi 5 dikali age ya, dimana berat badan yang digunakan ini dalam satuan kilo dan merupakan berat badan aktual. Apa itu berat badan aktual? Berat badan aktual yaitu berat badan saat ini. Misalnya saya hari ini atau saat ini timbang berat badan saya 50. Nah, berarti itu berat badan aktual saya. Karena nanti ada beberapa jenis berat badan ya. Ada berat badan ideal, ada adjusted body weight yang akan saya jelaskan di slide saya berikutnya ya. Jadi ini yang digunakan, rumus ini adalah berat badan aktual dalam satuan kilo, kemudian tinggi badan dalam satuan senti, dan umur dalam satuan tahun. Nah, cara yang kedua yang bisa digunakan untuk menentukan BMR atau RMR ya, bisa menggunakan langsung rumus yang cepat ini.
Dimana untuk laki-laki itu adalah 24 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Ya tinggal mengkalikan aja. Kalau berat badannya 50 berarti kan 24 dikali 50 ya. Kemudian kalau untuk perempuan ada 23 dikali berat badan per hari ya. Baik, itu kemudian persamaan yang lain ini adalah Mifflin juga, tapi dari sumber yang berbeda ya. Kalau tadi dari ya dari sumber yang berbeda ya, ini Nutrition Diagnosis Related Care ya. Dan Mifflin ini dia bisa digunakan atau akurat ya, digunakan untuk menentukan RMR pada orang yang kelebihan berat badan atau obes. Ya kemarin ada yang bertanya ya, Bu, kalau responden saya itu orangnya berat badannya berlebih bagaimana? Apakah boleh gitu ya? Boleh ya. Jadi untuk mereka yang berat badannya berlebih, maka untuk menghitung BMR atau RMR bisa menggunakan rumusnya Mifflin ya, dengan tetap menggunakan aktual body weight atau berat badan aktual. Tidak perlu diubah ke berat badan ideal atau tidak perlu diubah ke adjusted body weight. Nah, rumus yang kedua yang bisa digunakan untuk menentukan basal metabolic rate adalah Harris-Benedict. Ini adalah rumus yang terkenal di dunia. Dan hampir semua instansi rumah sakit itu menggunakan rumus Harris-Benedict ini. Ya, kecuali untuk penyakit-penyakit tertentu ya yang mereka harus menggunakan rumus yang lain ya. Ini. Nah, adik-adik bisa menggunakan rumus Harris-Benedict ini yang satuannya beratnya dalam kilogram. Nah, yang ini yang pertama ya, ini adalah untuk laki-laki dan yang kedua ini adalah untuk perempuan. Ya, tinggal dimasukkan saja ya ke dalam rumus berat badan, tinggi badan dan umur. Nah, untuk yang rumus menggunakan Harris-Benedict ini berat badannya bervariasi yang digunakan ya. Harus melihat ke status gizinya terlebih dahulu. Kalau status gizinya normal, maka berat badan yang digunakan boleh menggunakan berat badan aktual. Tapi kalau status gizinya tadi itu overweight atau obesitas, maka digunakan berat badan adjusted body weight ya. Kalau status gizinya underweight, maka digunakan berat badan ideal ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menentukan berat badan ideal dan adjusted body weight ya. Baik, itu adalah faktor pertama yang mempengaruhi energi expenditure ya, yaitu basal metabolic rate ya. Jadi BMR itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Tadi ada umur, komposisi tubuh, konsumsi kafein, rokok ya, stres atau demam ya, dimana BMR tadi bisa ditentukan dengan menggunakan dua rumus ya. Bisa menggunakan rumusnya Mifflin atau rumusnya Harris-Benedict. Dengan catatan rumus Mifflin itu menggunakan actual body weight dan dia juga bisa digunakan untuk menentukan BMR pada orang yang overweight atau obesitas dengan menggunakan tetap actual body weight. Tetapi kalau untuk yang Harris-Benedict ini bisa digunakan untuk orang yang obesitas atau overweight dengan catatan berat badan yang digunakan adalah adjusted body weight. Tapi kalau status gizinya normal, maka berat badan yang dimasukkan ke dalam rumus adalah berat badan yang aktual. Kalau status gizinya underweight, yang dimasukkan ke dalam rumus adalah berat badan ideal ya. Kemudian rumus yang kedua adalah dengan rumus cepat, yaitu 23 kilokalori per kilogram berat badan atau 24 kilokalori per kilogram berat badan sesuai dengan jenis kelaminnya ya. Nah, faktor yang kedua adalah thermic effect of food seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi thermic effect of food ini adalah energi yang dibutuhkan ya untuk mencerna makanan di dalam tubuh ya. Rata-rata TEF itu di sini jumlah TEF-nya adalah 10%. Artinya begini, kan energi expenditure atau energi yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu kan terdiri dari BMR, TEF, dan aktivitas fisik. Itu adalah satu komponen yang harus ada.
Sehingga nanti adik-adik kalau menentukan berapa kebutuhan energi bulan ini, maka adik-adik harus menghitung BMR saya, kemudian ditambah dengan TEF, ditambah dengan aktivitas fisik. Karena 3 komponen ini harus ada. Nah, besarnya TEF itu di sini diambil rata-rata, yaitu 10% dari total energi expenditure ya. Ini ya. 10% dari total energy expenditure ya. Nah, kemudian di sini ada informasi tambahan yang sebenarnya setiap zat gizi ini memiliki thermic effect of food yang berbeda-beda ya. Karbohidrat 5-10%, lemak 0,5%, proteinnya 20-30%. Tapi untuk menghitung kebutuhan energi dalam satu hari, di sini bisa menggunakan 10% ya. Faktor yang ketiga adalah aktivitas fisik. Nah, ini kemarin saya meminta adik-adik mahasiswa untuk melakukan wawancara pada responden terkait dengan aktivitas fisik. Tujuannya adalah nanti kalau aktivitas fisiknya sudah terkumpul dengan detail, itu bisa dikategorikan apakah aktivitas tersebut tergolong ringan, sangat ringan, ya, sedang atau berat. Ya, di sini ada beberapa jenis aktivitas, ya. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan faktor aktivitas fisik yang nanti akan ditambahkan ke dalam perhitungan kebutuhan energi, ya. Nah, cara menentukan faktor aktivitas fisik di sini ada bervariasi, ya, bisa menggunakan prosentase, ya. Sebentar, prosentasenya bisa pakai yang ini, ya. Nah, ini ya. 10-20% ya. Ini untuk aktivitas yang ringan ya. Sedangkan untuk yang moderate itu 25-40% dari REE. Sedangkan untuk yang aktivitasnya yang berat itu adalah 45-60% dari REE. REE tadi sama dengan RMR atau sama dengan BMR ya. Nah, ada juga yang langsung menentukan aktivitas fisiknya itu yang low active, active, very active, sedentary ya. Dimana tergolong sedentary itu adalah typical daily living activity. Nah, tanpa ada tambahan olahraga. Kalau ada tambahan olahraga 30-60 menit dengan intensitas yang sedang, itu masuk yang low active. Kemudian ada yang lebih dari 60 menit, aktivitasnya sedang ya, atau intensitasnya sedang, itu masuk dalam aktif. Yang sangat aktif di sini ada yang exercise-nya tadi ya, intensitasnya sedang, durasi waktunya lebih dari 60 menit ditambah dengan 60 menit yang aktivitas yang berat ya, ada yang seperti itu. Atau yang seperti ini, yang kemarin saya tanyakan ya, atau saya minta ke adik-adik ya. Jadi ketika responden Anda itu menyampaikan saya nonton TV misalnya, itu berapa jam dalam satu hari. Nah, itu untuk ini tujuannya ya, untuk menghitung delta PAL ya, physical activity level ya. Nah, di sini contohnya ini saya contohkan ya, misalnya ada seseorang yang kegiatan sehari-harinya adalah jalan-jalan bersama anjing ya, 1 jam. Nah, ini dilihat 1 jam dia jalan sama anjing itu di sini PAL-nya berapa? Nah, ini PAL-nya ada 2 ya. Ini per 10 menit, kalau yang ini per hour atau per 1 jam. Kalau jalan-jalan dengan anjing dia 1 jam, maka dilihat ini walking the dog 1 jam 0,11. Maka di sini tertulis 0,11. Dia membersihkan rumah dengan istilahnya ya, bersih-bersih rumah ya, atau vacuuming gitu ya. 1 jam, ya ini juga ada 0,14, maka ditulis di sini 0,14 ya. Kemudian duduk-duduk ya, santai selama 4 jam. Ya, di sini ketemu 0,12 dari mana? Dari sini duduk-duduk itu. Ya, ini kan
duduk santai 0,03 1 jam. Kalau di sini 4 jam, maka di sini ketemunya 0,12. Nah, nanti semuanya ditotal. Nah, setelah ditotal semuanya ketemu 0,7. Ya. Nah, untuk menentukan PAL ya, maka di sini perlu adanya tambahan yaitu TEF tadi yang 10%. Di sini ditentukan 1,1 ya, sehingga hasil akhirnya adalah 0,7 ditambah 1,1 sama dengan 1,8. Sehingga wanita tadi ya total PAL-nya adalah 1,8. Nanti dilihat di rumus perhitungan kebutuhan energi dalam satu hari, 1,8 ini dia tergolong aktivitas yang mana ya. Jadi maaf saya langsung loncat ya, diingat-ingat ya 1,8. Kalau di rumus perhitungan kebutuhan energi ya ini ya, bisa dilihat 1,8 itu masuk di dalam rentang yang mana? Nah, masuk di golongan yang aktif ya. Jadi dikatakan aktif itu jika PAL-nya lebih besar sama dengan 1,6 hingga kurang dari 1,8. Nah, nanti faktor aktivitas fisiknya yang dipakai untuk menghitung kebutuhan energinya adalah 1,26. Ini dimasukkan ke dalam rumus ini. Seperti itu ya, semoga tidak bingung. Satu-satu dulu ya. Makanya ini saya jelaskan satu persatu. Itu adalah aktivitas fisik ya. Jadi kenapa kok dibutuhkan aktivitas fisik? Karena aktivitas fisik nanti akan masuk ke dalam hitungan kebutuhan energi ya. Baik, setelah aktivitas fisik, nah sekarang kita menghitung kebutuhan energinya ya. Cara yang pertama, part 1, perhitungan kebutuhan energi atau total energy expenditure bisa dihitung dengan menggunakan REE ditambah TEF ditambah physical activity. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. REE-nya adik-adik bisa menggunakan rumus Harris-Benedict atau menggunakan Mifflin. TEF di sini adalah 10% dari REE ya. Sedangkan PAL tinggal lihat kalau yang pakai rumus ini ya, penjumlahan ini, maka PAL-nya harus menggunakan yang persen. Dia 10 atau 20%, ataukah aktivitasnya tadi minimal activity, ataukah dia tergolong moderate, ataukah dia tergolong yang sangat aktif ya. Jadi di sini adalah rumus Harris-Benedict, saya singkat HB, atau rumus Mifflin ya, ditambah 10% dari hasil perhitungan Harris-Benedict atau Mifflin ditambah aktivitas fisiknya, tergantung. Saya contohkan aktivitas fisik orang ini sedang, saya tambah 25%. 25% dari mana? Dari REE-nya, entah pakai rumus Harris-Benedict atau pakai Mifflin ya, seperti itu. Nah, rumus yang kedua, nah ini tadi yang saya sampaikan tadi, maaf ini masih rumus yang pertama, khusus untuk yang Harris-Benedict. Ya, baik. Ini adalah cara perhitungan kebutuhan energi yang pertama. Jadi nanti akan ada dua cara yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama ini adalah dengan menggunakan penjumlahan sekali lagi ya, yaitu penjumlahan antara REE, TEF, dan faktor aktivitas fisiknya tadi, di mana REE bisa menggunakan rumus Harris-Benedict dan Mifflin atau Mifflin, sedangkan untuk besaran TEF adalah 10% dari REE, sedangkan untuk PAL-nya kita lihat tipe aktivitas fisik dari individu tersebut ya, apakah ringan, sedang, atau berat. Kemudian kalau misalnya dia sedang, saya contohkan di sini adalah 25% dari REE-nya, entah dia menggunakan rumus Harris-Benedict atau Mifflin. Nah,
Khusus untuk yang menggunakan rumus Harris-Benedict, ini penggunaan berat badan yang seperti saya sampaikan sebelumnya ya, itu tergantung dari status gizinya. Oleh karena itu, sebelum menghitung kebutuhan energi, jika Anda menggunakan rumus Harris-Benedict ya, ataupun Mifflin ya, lebih baik dihitung dulu status gizinya dengan menggunakan body mass index ya, atau BMI atau IMT ya, untuk mengetahui apakah status gizinya normal, overweight, obesitas, atau underweight. Kalau normal bisa pakai berat badan aktual untuk rumus Harris-Benedict. Tetapi kalau orangnya overweight atau obesitas, bisa langsung menggunakan rumus Mifflin dengan menggunakan berat badan aktual, atau menggunakan rumus Harris-Benedict tapi menggunakan berat badannya diganti dengan berat badan adjusted ya. Sedangkan underweight kalau menggunakan Harris-Benedict bisa menggunakan berat badan ideal. Nah, ini adalah rumus berat badan ideal. Jadi menurut universal question ya yang saya ambil di jurnal ini ya, American Journal of Clinical Nutrition tahun 2016, ada beberapa rumus untuk menentukan ideal body weight ya, atau IBW atau berat badan ideal. Nah, yang selama ini digunakan di Indonesia itu adalah menggunakan rumus Broca, yaitu tinggi badan dikurangi 100. Namun ada juga yang menggunakan tinggi badan ya dikurangi 100 ya, kemudian dikali 90% ya. Ini adalah 90 ya. Ada yang menggunakan seperti ini ya. Atau langsung menggunakan rumus Broca ya. Yang rumus yang lainnya memang belum pernah digunakan di Indonesia. Tapi kalau misalnya adik-adik mau mencoba menggunakan rumus yang lain boleh ya. Tapi mungkin saran saya sebaiknya menggunakan rumus Broca dulu ya. Nah, biasanya untuk rumus Broca yang tinggi badan dikurangi 100 ini dipakai untuk perempuan dengan tinggi badan kurang dari 155 dan laki-laki dengan tinggi badan kurang dari 160. Namun kalau tinggi badannya untuk perempuan lebih dari 155, laki-laki lebih dari 160, itu bisa menggunakan tinggi badan dikurangi 100 kali 90% ya. Mohon maaf ya, untuk koreksi ya, untuk tinggi badan perempuannya adalah 150 ya, minimal 150 bukan 155. Kemudian untuk adjusted body weight ini rumusnya ada 2 macam ya. Ada yang rumus pertama ya, rumus pertama ini adalah actual body weight dikurangi ideal body weight dikali 0,25, kemudian hasilnya ditambah dengan ideal body weight. Ini jika berat badan aktual dari responden tadi lebih besar sama dengan 25% dari berat badan ideal. Jadi adik-adik harus menghitung dulu berat badan idealnya. Kemudian dari berat badan ideal tadi ditambah dengan 25%. Kalau ternyata berat badan aktualnya adalah bukan ditambah ya. Berat badan ideal, kemudian selisih antara berat badan artinya gini, berat badan aktual orang tersebut itu 25% lebih tinggi daripada berat badan idealnya ya. Kan disebutkan jika aktual body weight lebih besar sama dengan 25% dari berat badan ideal ya, maka menggunakan rumus yang ini. Namun jika aktual body weight-nya itu lebih besar sama dengan 30% dari ideal body weight, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang kedua. Saya kira ini rumusnya sederhana ya. Nah, untuk ideal body weight-nya ini, adik-adik menggunakan rumus yang mana? Nah, bisa menggunakan rumus Broca yang ini ya. Atau yang TB min 100 dikali 90%. Nah, itu yang rumus pertama ya. Rumus kedua untuk perhitungan total energi expenditure di sini sudah langsung dalam bentuk rumus. Nah, di sini saya contohkan adalah untuk perempuan ya.
dengan umur 19 tahun atau lebih dari 19 tahun ya. Nah, di sini langsung berupa rumus jadi, yaitu EER ya. Estimated energy requirement ya. Ini adalah sama dengan TEE. EER sama dengan TEE. Ya. Sehingga bisa langsung menggunakan rumus ini ya, tanpa harus memasukkan komponen TEF ya. Jadi rumusnya sudah ada. Ini kalau untuk laki-laki, untuk perempuan sudah ada semuanya ya. Kalau yang ini untuk perempuan ya 19 tahun. Kalau ini adalah untuk laki-laki ya, di bawah ini 19 tahun. Kemudian untuk ibu hamil, ibu menyusui, semuanya juga sudah ada rumusnya di sini lengkap. Untuk yang overweight, nah ini juga sudah ada ya, baik laki-laki maupun perempuan sudah ada semuanya. Jadi ini adalah rumus langsung untuk menentukan TEE. Ya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah ya, coba dilihat di rumus ini. Yaitu di sini ada komponen PA, physical activity. Di mana physical activity koefisien ini di sini ada sedentary, low active, active, dan very active. Nah, untuk menentukan dia masuk dalam active, low active, atau sedentary, di sini merujuk pada ketentuan ini. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat dari sini ya. Sebentar. Nah, ini. Jadi untuk menentukan dia itu aktif, low active, sedentary, atau very active, itu harus dilihat PAL-nya dulu. Ya. Harus dilihat PAL-nya terlebih dahulu. Kalau PAL-nya dari hasil perhitungan yang saya contohkan tadi di slide sebelumnya adalah 1,8, maka dia tergolong aktif. Maka di sini koefisien aktivitas fisiknya atau koefisien physical activity-nya adalah 1,026. Atau kalau di sini untuk individu tadi dia tergolong aktif, koefisien physical activity-nya adalah 1,27. Jadi bisa disimpulkan bahwa aktivitas fisik dengan menggunakan rumus total PAL ini ya, yang saya jelaskan ini digunakan untuk rumus di box 2 strip 1 yang ada di slide ini. Nah, digunakan untuk rumus ini ya. Nah, ini adalah untuk rumus jika dia overweight dan juga obes, sudah ada semuanya tanpa harus mencari berat badan ideal atau berat badan aktual, berat badan adjusted ya. Semua yang digunakan di sini adalah actual body weight ya. Karena rumusnya memang sudah didesain untuk orang yang overweight atau orang yang obesitas ya. Ini mohon maaf ada ya, oke sudah. Nah, ini ada contoh ya. Silakan adik-adik dicermati ya. Di sini dicontohkan ada seorang ya berumur 30 tahun. Nah, bisa dicermati contohnya. Untuk rumus yang dipakai ini adalah diambil dari rumus yang barusan saya jelaskan di slide saya sebelumnya. Dicontohkan ada seseorang ya aktif ya. Nah, di sini dia langsung nyebutkan aktif tanpa mengidentifikasi berapa gitu ya. Nah, untuk menentukan aktif, low active, very active harusnya diidentifikasi dulu ya. Ini singkatnya seperti ini. Seseorang aktif, umurnya 30 tahun ya. Dengan tinggi badan 5 feet 11 inci, beratnya 170 pon. Nah, ini harus dikonversi dulu ke dalam kilo dan sentimeter ya, atau ke dalam meter ya. Karena nanti rumusnya dia dalam bentuk satuannya kilo untuk berat badan ya. Kemudian untuk tinggi badannya dalam satuan meter yang diminta ya.
Nah, di sini langsung saja responden tadi kan disebutkan di sini aktif. Maka aktif di sini bisa menggunakan koefisien 1,25 untuk laki-laki, untuk perempuan, kalau laki-laki 1,27 ya. Nah, di sini oke. Untuk laki-laki itu ya sudah ya. Nah, langsung dimasukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya adalah di sini adalah laki-laki mil. Berarti harus menggunakan rumus yang pertama ini ya. Kotak pertama ini 662 9,53 dikali berat umurnya adalah 30 tahun dikali 1,2 PA, physical activity coefficientnya adalah 1,2. Kenapa? Karena tergolong aktif ya. Kalau misalnya adik-adik belum tahu ini aktif atau tidak, harus ditanyakan ya, harus diidentifikasi, dihitung PAL-nya atau ditanyakan apakah ada tambahan olahraga lebih dari sama dengan 60 menit dengan intensitas yang sedang ya. Kemudian dikali 15,91 kalikan berat badannya dalam kilo. Kemudian ditambah 539,6 dikali 1,8, ini adalah tinggi badan dalam satuan meter. Nah, setelah dihitung ya, akhirnya ketemu adalah EER-nya adalah 3199. Ini adalah kebutuhan energi dalam satu hari. Nah, supaya energi yang masuk dengan yang keluar sama, ini kan energi yang keluar ya dalam satu hari atau energi yang dibutuhkan tubuh dalam satu hari, maka nanti di pertemuan terakhir ya di tatap muka 13 dan 14, adik-adik akan saya ajari bagaimana menerjemahkan 3199 ini ke dalam bentuk makanan, menu makan ya. Sehingga antara yang masuk dengan yang keluar itu sama atau balance ya. Nah, ini ya, ini adalah energi di dalam bahan makanan. Jadi di tubuh kita itu memerlukan energi atau membutuhkan energi. Energinya dari mana? Ya dari makanan, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di dalam makanan itu apakah dalam bentuk langsung energi? Tidak. Bentuknya adalah dalam bentuk protein, lemak, karbohidrat ya. Kalau masuk ke dalam tubuh, makronutrien tadi akan dikonversikan, akan diubah menjadi energi. Nah, di dalam daftar komposisi bahan makanan atau tabel komposisi bahan makanan itu sudah ada energi dari bahan makanan tadi. Ini diperoleh dari analisis zat gizi ya. Bisa dihitung proteinnya, misalnya di sini 1, 0,2, 2,4. Monggo silakan bisa dihitung. 24 dikali 4. Nah, kemarin kan saya sampaikan 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4 kilokalori energi. 1 gram protein menghasilkan 4 kilokalori energi, dan 1 gram lemak dia menghasilkan 9 kilokalori energi ya. Mungkin bisa kita coba ya hitung ya. Jadi misalnya 24,1 dikali 4 untuk karbohidrat. Kemudian proteinnya 1 dikali 4, sedangkan untuk lemaknya adalah 0,2 dikali 9 ya. Nah, kita coba hitung. Sembilan 96 ditambah 4 ditambah 1,8. Ya, ketemunya adalah 102. Nah, berarti 102,2 ya kan? Sama ya hasilnya ya dengan energi ini. Ya, itu. Jadi energi ini kan diperoleh dari protein, lemak, karbohidrat. Di mana 1 gram karbohidrat ada 4 kalori energi, 1 gram protein ada 4 kalori energi, dan 1 gram lemak ada 9 kalori energi. Gitu ya. Kemudian nah ini contohnya ya, ada contoh lagi misalnya telur ya. Telur itu beratnya 50 gram, di mana di dalam 50 gram telur itu 13% protein, 12%-nya lemak, dan 1% karbohidrat. Berapakah energi dalam 50 gram telur tadi gitu ya. Tinggal dihitung aja. Protein di sini dia proporsinya adalah 13% dari beratnya. 13% kali 50 gram ada 6,5 gram protein di dalam telur tadi.
Karena 1 gram protein itu menghasilkan 4 kilokalori energi, maka 6,5 gram ini menghasilkan berapa kalori ya? 26. Kemudian lemaknya ada 12 ya, 12 kali 50 hasilnya 6 gram. Karena dalam 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori, maka 6 dikali 9 hasilnya adalah 54. Karbohidratnya ada 1%. 1% dari 50 adalah 0,05 gram dikali 4 ketemu 2. Maka total energinya adalah 82 kalori. Ini adalah energi yang terdapat di dalam 50 gram telur ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.